Rupanya Rizik sempat positif COVID-19, ngakunya sehat, pembohong, mau revolusi akhlak, ditulis oleh Sardi di siword.com. Rizik bersama menantunya Muhammad Hanif Alatas dan Dirut Rumah Sakit Umi Andi Tatat ditetapkan sebagai tersangka terkait tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Ketiganya dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Sekaligus menorehkan prestasi bahwa Rizik sangat piawai dalam mengoleksi status tersangka. Seolah dia ingin mengatakan pada kita semua bahwa dia tak terkalahkan dalam hal ini. Kalau benar begitu, selamat aja deh. Menantu Rizik ikut jadi tersangka karena Polri menyampaikan dia tidak kooperatif saat Satgas COVID-19 meminta data hasil tes swab Habib Rizik di Rumah Sakit Umi. Dia ikut membantu, bersekongkol, dan menghalang-halangi proses pencegahan penyebaran penyakit menular. Dia tidak memberikan hasil tes swab Rizik kepada Satgas COVID-19 Bogor yang datang ke Rumah Sakit Umi pada saat itu. Padahal hasil tes swab itu diperlukan untuk diinput ke dalam data laporan oleh Satgas COVID-19. Sebelumnya saya sudah punya spekulasi kuat bahwa Rizik kemungkinan besar positif terinfeksi COVID-19. Awalnya dibilang negatif, sehat. Lalu kemudian dibilang hasil tes tidak ingin dipublikasikan. Karena kalau saya tak salah ingat, takut jadi bahan politisasi. Coba deh, apa ruginya kalau mereka menyebarkan info bahwa Rizik negatif? Seandainya beneran negatif, mereka pasti dalam waktu singkat bakal mengumumkan ini ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh alam semesta. Mereka bakal cepat-cepat teriak paling keras agar semua orang dengerin. Mungkin bakal pasang baliho di mana-mana dengan ukuran super duper jumbo. Bahkan kalau punya duit, mereka mungkin bakal pasang iklan di pertandingan rugby NFL Super Bowl USA yang slot iklan 30 detiknya bisa mencapai jutaan dolar. Justru karena tidak berani bilang itulah yang membuat banyak orang curiga Rizik terkena COVID-19. Atau bisa jadi negatif, tapi tidak berani ngomong. Karena takut polisi bakal nyamperin dan memeriksa Rizik karena sudah mulai terkena kasus dan mangkir dari panggilan. Tapi dugaan terkuat saat itu adalah Rizik positif. Ternyata tidak meleset. Polri mengungkapkan bahwa Rizik sempat dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 berdasarkan hasil tes swab beberapa waktu lalu. Tapi kemudian Rizik mengaku dalam keadaan sehat walafiat. Kan diketahui bahwa Habib Rizik sudah positif COVID-19 itu tanggal 25 November. Tapi di 26 November itu mereka ngomong tidak ada masalah. Sehat walafiat, tidak ada sakit apapun, kata Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi. Rizik telah menyebarkan berita bohong saat dia mengumumkan dalam keadaan sehat walafiat. Pengumuman Rizik dalam keadaan sehat walafiat juga diumumkan melalui Front TV sehari setelah yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19. Dia mengumumkan lewat Front TV. Sementara untuk Rumah Sakit Umi, kan ditanya sama media tuh waktu itu. Ada konferensi pers toh, katanya. Yang namanya kebohongan pasti akan tercium cepat atau lambat. Kalau diurut kejadiannya, Rizik sempat positif COVID-19, tapi ngaku sehat atau menutupi hasil tes, lalu sempat kabur dan main petak umpet. Saat menyerahkan diri, Rizik harus dites ulang dan hasilnya negatif. Nah, mungkin di situ publik berpikir Rizik memang negatif dan berusaha diam karena takut dipanggil dan diperiksa polisi. Ternyata dulunya positif dan semuanya terbongkar. Rizik berbohong, apalagi ini terkait dengan COVID-19. Melakukan pembohongan di saat seperti ini adalah blunder yang sangat fatal. Tidak heran kalau Rizik kembali jadi tersangka. Berarti, screenshot hasil tes Rizik yang beredar beberapa waktu lalu, mungkin itu benar, meski dibantah. Polisi juga harus usut yang lain. Selain menantu Rizik dan Dirut Rumah Sakit Umi, pasti ada lagi yang ikut bersekongkol membantu Rizik. Saya tak perlu sebut nama, pasti pembaca sudah tahu. Mereka ikut menyebarkan kebohongan ini. Rizik ngakunya ulama, dianggap imam besar, dianggap lebih tinggi dari presiden, tapi kok suka bohong? Lucunya pengikutnya pun bodoh dan percaya begitu saja. Inilah ciri orang munafik yang penuh dusta kalau berbicara. Tampilan alim, berjubah agama, tapi tidak malu untuk berbohong. Pengikutnya rata-rata pun mudah dibohongi dan mudah dihasut untuk berbuat bodoh. Orang tak bermoral ini ngaku mau revolusi akhlak. Cermin? Mana cermin? Bagaimana menurut Anda? FZ menjemput takdir. Akhir karir jubir tukang nyinyir. Ditulis oleh Mas Sunu di siword.com.
Membicarakan FZ tentu akan berkaitan dengan kenyinyirannya terhadap pemerintah, utamanya kekritisannya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. FZ sudah pasang kuda-kuda untuk melawan Jokowi. Wajar karena junjungannya PS pada Pilpres 2014 yang berpasangan dengan Hatta Rajasa harus berhadapan dengan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. FZ terus-menerus menyinyiri Jokowi. Dan pemenang Pilpres 2014 adalah Jokowi JK. Sebagai pecundang, FZ sepanjang 5 tahun kepemerintahan Jokowi JK tidak putusnya melontarkan kritik tanpa solusi. Apalagi dengan taktik kotor, aturan MD3 diubah, sehingga pemenang-pemenang pemilu tidak harus menjadi ketua DPR. Duduklah FZ sebagai wakil ketua DPR, berduet dengan Fahri Hamzah, wakil ketua DPR mewakili PKS, dengan nyaringnya menyanyikan nyanyian miring kepada pemerintahan Jokowi JK. Hal itu terus berlanjut pada Pilpres 2019. PS berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan petahana Jokowi yang bergandengan dengan Ma'ruf Amin. Lontaran kritik yang merendahkan atau meremehkan Jokowi terus diluncurkan mengucur deras. Ringkas kata, jagoan FZ keok lagi. PS tak mau kehilangan kesempatan untuk bergabung dalam kabinet Jokowi Amin. Gerindra mendapat jatah 2 kursi, PS sebagai Menteri Pertahanan dan EP sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ketika EP tersangkut kecelakaan korupsi benih lobster dan mengundurkan diri, jatah Gerindra diberikan kepada Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Meskipun partainya menjadi kawan Jokowi dalam pemerintahan yang seharusnya mendukung, FZ tetap nyinyir. Hebat nian FZ. Inti nyinyiran FZ adalah semua yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi tidak ada yang baik. Pemerintahan Jokowi amburadul. Nyinyiran FZ berbentuk puisi, cuitan di Twitter, omongan langsung dalam wawancara atau dalam ILC. Lebih dari 6 tahun, FZ setia menyinyiri kebijakan Jokowi dan menteri-menterinya. Tak tanggung-tanggung untuk memantau cuitan-cuitan dan berita-berita, FZ menggunakan layar gede Sakoha, gede banget. Sebuah kejumawaan bahwa dia dapat fasilitas dengan layar lebar. Dia dapat mengumbar koar-koar. Namun rupanya FZ menjemput takdir dalam soal nyinyir. Dia terpeleset lewat jarinya nge-like video bokep. Apapun jurus ngelesnya, orang tahu itu akun Twitter pribadi FZ. Apa yang terjadi dengan akunnya adalah tanggung jawabnya. Lepas dari pengakuannya, akun itu dikelola sendiri atau dikelola bersama 4 admin. Faktanya, FZ nge-like video porno. Tak ayal FZ pun menerima perundungan dari para netizen. Yang kita tahu betapa kejam kalau netizen sudah beraksi. Jejak digital menjadi alat andal untuk mematahkan jurus ngeles FZ. Sudah banyak komentar sadis kepada FZ karena like di Twitternya. Silahkan pembaca mencari sambil memuaskan diri melihat tukang nyinyir dinyinyiri. Nasib apes FZ berkelanjutan. Tak cukup kena nyinyir netizen, FZ dilaporkan ke polisi. Pelapornya adalah Ketua Umum Aliansi Pejuang Muda Indonesia, Febrianto Dunggio. Kenapa kita laporkan? Karena Bang Fadli ini anggota dewan. Jadi apa yang dilakukan wakil rakyat itu dipantau sama rakyat. Cara dia like, entah sengaja atau enggak, ya semua orang bisa lihat. Ungkap Febri, Sabtu 9 Januari 2020. Dikutip dari tribunnews.com. Yang jadi masalahnya, dia sebagai wakil rakyat memberikan teladan yang baik kepada generasi muda, tutur dia. Dan laporan itu diterima oleh kepolisian, berarti ada kemungkinan polisi memanggil untuk memeriksa FZ sebagai terlapor. Peluang menjadi tersangka pun cukup besar mengingat FZ dianggap ikut menyebarkan konten pornografi. Maklum, pengikut FZ cukup banyak. Yang dulu akun-akunnya tidak tercemar dengan konten bokep karena ulah FZ, di akun-akun mereka nongol konten bokep itu. Akan tetapi masih ada yang menghambat polisi. Maklum, untuk memeriksa anggota DPR, polisi harus mengantongi surat izin dari presiden. Keistimewaan anggota DPR adalah memiliki hak imunitas, kekebalan hukum. Imunitas itu menjadi tameng bagi FZ. Namun kalau yang di-share oleh FZ adalah konten porno, apakah juga mendapat perlindungan? Semoga Presiden segera mengeluarkan izin untuk memungkinkan polisi memeriksa FZ. Tentu akan muncul ucapan miwir nyinyir. Presiden mengkriminalisasi anggota DPR. Saya berharap Pak Jokowi mengesampingkan hal ini. Biarlah hukum ditegakkan dengan adil.
Salah atau benarnya FZ dalam kasus ini, pengadilan yang memutuskannya. Kita sering mendengar FZ omong tentang revolusi akhlak dan revolusi itu perlu keteladanan dari atas atau pimpinan. Bukankah sebagai wakil rakyat, FZ pun merupakan pihak yang harus memberikan teladan, bukan hanya nyinyiran kosong. Apalagi karena pernah jadi wakil ketua DPR, FZ menerima gelar kehormatan Bintang Mahaputra Nararya dari pemerintah. FZ hendaknya mempertanggungjawabkan gelar itu dengan tindakan dan ucapannya. Sudahkah FZ menunaikan tanggung jawabnya itu? Selama kasus like konten bokep, FZ jadi nyungsep, tiarap, irit bicara. Namun berarti FZ menjemput takdir untuk akhir karir si jubir tukang nyinyir. Akankah FZ akan terus nerocos dengan nyinyirannya? Lihat saja nanti. Wah, saya mungkin pembaca juga membayangkan betapa hebohnya kalau FZ sampai menjalani sidang pengadilan karena kasus like konten bokep. Ngarep.com nih, kita tunggu.